kasih Bapak yang baik untuk pagi hari ini. Kami masih boleh ada, kami masih boleh dalam keadaan nyaman, kami masih dalam keadaan baik-baik saja. Itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu dalam hidup kami Bapak. Bapak yang baik, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Bapak yang baik, mau melihat setiap hati kami, untuk kami mau rindu Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, kami mau menyenangkan akan hati-Mu ya Bapak. Dan biarlah Engkau urapi setiap kami ya Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Bapak, terlebih hamba-Mu yang mengabarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui setiap kebutuhan rohani kami, Engkau mengetahui setiap kebutuhan rohani jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, karena firman-Mu ada yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kepada kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini karena Tuhan yang sudah menetapkan langkah-langkah hidup kita. Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Tuhan menetapkan langkah.
maksud dan rencana-Mu yang dinyatakan bagi kami. Karenanya kami minta pengurapan kuasa Allah ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Bahkan yang memberikan hati, yang memberikan perhatian, yang memberikan telinga untuk firman Allah tertanam dalam hidup kami. Kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Karenanya pakailah hamba-Mu untuk terjemahkan maksud dan rencana Allah, agar semua sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Tuhan. Karenanya pakailah hamba-Mu yang mempersiapkan diri untuk memberitakan dan menyampaikan firman Allah. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami, membebaskan kami, melawat kami sekalian. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam. Salam. Puji Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Andreas Agus Herianto yang dari Lampung, dan memang setiap tahun beliau selalu mampir di tempat ini karena beliau itu teman satu angkatan di sekolah, dan kami teman satu kelompok, dan pokoknya berteman dan ketemu di dalam pelayanan juga. Nah, hari ini akan melayani kita menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berikan atensi, Bapak Ibu, berikan telinga, berikan hatimu untuk berita firman Tuhan. Sebab saya selalu percaya ada maksud dan tujuan Tuhan di balik semua firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Amin. Silakan Pak Pendeta. Makasih Om. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Masih sehat semua? Amin. Puji Tuhan. Ya, kali ini saya datang bersama dengan putri saya yang pertama. Kalau 3 tahun yang lalu saya ada bersama anak yang kedua dan istri. Kali ini saya datang bersama dengan anak saya yang pertama. Namanya, coba bisa hadap ke belakang, barangkali ada yang kenal. Namanya Grace Agustin. Karena dia lahir pada bulan Agustus. Demikian anak saya yang kedua juga lahir bulan Agustus. Saya juga lahir bulan Agustus. Dan kami menikah juga bulan Agustus. Jadi satu semua ya. Hanya istri saya yang bulan Juli. Puji Tuhan. Rasanya pertemuan kita hari ini berbeda, Bapak Ibu. Setelah COVID ini dapat kita lalui dalam pertolongan Tuhan. Mungkin awal COVID kita berpikir bagaimana, tetapi dengan proses dan berjalannya waktu, kita yang orang-orang percaya kepada Allah ternyata bisa melaluinya. Sekalipun belum selesai, tapi keyakinan kita akan dapat melalui bersama dengan Tuhan Yesus. Baik, saya mengajak kepada kita untuk membuka kitab kita 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu bisa katakan amin. Saudara lihat bisa di layar lebar ya. Saya akan bacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Mari perhatikan baik-baik. Elia di tepi sungai Kerit.
Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Allah, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan makan dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum di sungai itu. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Amin. Bapak Ibu, saya tidak akan menyampaikan mengenai bagaimana Allah menyertai atau membuat Elia bertahan, karena itu pada masa yang sangat sulit bagi Elia. Elia sedang tertekan karena memang dia berani mempertahankan imannya kepada Allah. Bahkan dia sampai berani mendemonstrasikan kuasa Allah, bertarung dengan 450 nabi Allah. Hingga akhirnya dia diperintahkan Allah pergi dari tempat, karena Allah punya rencana yang lain. Saya akan mengajak kepada kita untuk melihat sisi lain mengenai cara Allah memakai hal yang berbeda. Kalau kita membaca ayat yang ke-6, di situ dikatakan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai satu makhluk ini, yaitu burung gagak, sedikit banyak kita memahami tentang burung ini. Warnanya mayoritas hitam pekat. Tentulah kita mengerti bahwa burung ini bukan burung yang suka berbagi. Dia mirip-mirip dengan burung pemakan bangkai. Dari sana kita mengetahui bahwa jika Allah mengizinkan, jika Allah menghendaki, maka sesuatu yang sulit pun akan bisa diselesaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang keempat, Allah memerintahkan burung gagak untuk memberikan daging. Saudara, burung gagak ini adalah pemangsa daging juga. Dan bukan hanya itu, dia memiliki karakter yang buruk. Apapun, dia tidak mau berbagi. Dia termasuk hewan yang rakus. Perhatikan baik-baik. Dia binatang yang rakus. Dia hewan yang sangat rakus. Dulu waktu saya masih kecil, saya pernah tinggal di
Dan orang-orang di sekitar saya itu ada beberapa kelompok sebetulnya. Ada orang Sunda, ada orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, campur. Dan kebanyakan orang Jawa itu selalu menilai kehadiran burung gagak itu adalah pertanda buruk. Saya tidak tahu apakah masyarakat di tempat ini punya pemikiran yang sama. Orang-orang tua dulu begitu. Kalau ada burung gagak, mereka akan berkata, siapa ini yang akan meninggal? Jadi kalau ada burung gagak datang, itu mereka sudah berpikir, lalu berkata satu dengan yang lain, ada di antara tetangga kita yang akan meninggal. Burung gagak itu dipakai sebagai simbol kematian. Karena waktunya hanya 30 menit, saya akan sampaikan secara simpel lagi. Bapak Ibu, kalau saya katakan tadi burung gagak ini adalah pemangsa daging dan dia rakus dan dia tidak mau berbagi. Yang kedua, dia pembawa sial atau mendatangkan ketakutan bagi orang-orang. Saudara sadar atau tidak sadar, sifat alamiah manusia itu sebetulnya mirip dengan burung gagak. Saudara tidak perlu terkejut, kita tidak perlu terkejut. Banyak orang berkata kadang-kadang manusia itu lebih buruk perilakunya daripada binatang. Betul Bapak Ibu ya. Sekarang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tega membunuh anaknya sendiri. Itu sudah bukan berita. Ada tua-tua, ada para guru yang mencabuli murid santriwatinya sendiri dan seterusnya. Binatang, kalau binatang wajar. Ini manusia, tapi akhlaknya tidak jauh berbeda dengan burung gagak. Apakah kerakusan manusia tidak seperti itu? Saudara bisa lihat di media, saudara mungkin bisa lihat di kanan kiri saudara. Sekarang kalau saudara mendengar ada gadis tetangga saudara yang hamil duluan sebelum menikah, itu bukan tabu lagi, itu biasa. Ini sifat-sifat manusia pada umumnya. Tapi mari kita lihat apa yang dikerjakan oleh burung gagak ini. Allah perintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan Elia. Dan itu bukan hanya sesekali, bukan hanya sehari dua hari. Karena itu kejadian lama. Karena selama Elia ada di tepi sungai itu dan selama waktu itulah burung gagak itu melakukan tugasnya untuk memberi makan Elia. Bapak Ibu, mungkin saya dan saudara bertanya-tanya, bagaimana seekor atau burung-burung yang rakus ini bisa melakukan hal yang mulia? Dan ini disiplin, karena Alkitab berkata burung itu memberi makannya pagi dan sore. Apakah kira-kira burung gagak ini sebelumnya diberi khusus oleh Allah? Ada dikumpulkan burung-burung gagak lalu di briefing, nanti kamu yang ngasih roti hari ini, hari Senin pagi kamu, sore kamu, terus nanti hari Selasa, begitu bertahun-tahun. Mungkin ada di ensiklopedi Pak Dr. Samuel, ada enggak di ensiklopedi? Saya kata enggak ada. Yang saya ingin tekankan di sini bukan masalah sejarah, tetapi bagaimana makhluk yang punya karakter buruk bisa melakukan perintah Allah dengan tepat. Nah, tadi kalau saya katakan kepada kita karakternya seperti
kejahatan demi kejahatan. Tapi mari pelajari firman Tuhan pagi ini. Sekalipun kita buruk, sekalipun kita jahat, belajar dari makhluk satu ini. Ketika Allah perintahkan untuk memberikan makan Elia pagi dan petang, maka dikerjakan dengan tepat, porsinya pun tepat. Kadang-kadang kita harus mengeluh dengan hewan ini. Hewan yang tidak punya akal pun bisa melakukan firman Tuhan dengan tepat. Apalagi saya dan saudara yang adalah anak-anak Allah. Malu kalau sampai saya dan saudara tidak mau melakukan firman Tuhan. Ini sudah 2022. Sudah bukan main-main lagi. Berbagai tanda-tanda yang buruk terus berdatangan. Hari ini varian Omicron, sebelumnya ada Delta, nanti mungkin Upsilon. Saya tidak tahu kenapa varian-varian diambil dari huruf-huruf Yunani ya. Nanti Upsilon, nanti apa lagi? Psi dan seterusnya. Dan tidak akan semakin baik. Saya selalu berkata kepada jemaat yang saya layani, tahun ini dan tahun depan dan seterusnya keadaan bukan semakin baik, tidak akan pernah semakin baik, karena kita mencatat demikian. Kalau saya dan saudara di dalam masa yang sulit, kalau dalam masa yang baik tidak mau melakukan firman Tuhan, bagaimana dengan masa yang sulit? Kalau kita juga tidak mau melakukan yang baik, melakukan firman Tuhan, binasalah kita. Ukurannya bukan masuk gereja, ukurannya bukan jadi Kristen. Saya sekarang sedang melayani satu orang ibu yang dulunya Kristen. Dia berasal dari Bekasi dan sekarang tinggal di Lampung. Dia menikah dengan suku asli Lampung dan hidupnya tidak baik karena dia sering dianiaya oleh suaminya. Dan beberapa 3-4 bulan yang lalu datang ke gereja, dia sudah pakai jilbab, datang ke gereja minta didoakan. Kami doakan. Lalu 2 bulan atau 3 bulan kemudian datang lagi menangis. Saya kira dianiaya lagi, tetapi sebaliknya suaminya sudah tidak lagi berani menganiaya karena dia disumpahi oleh istri ini supaya, karena dia dimadu rupanya. Waktu istrinya hamil tua, dia ini dianiaya. Akhirnya dia sumpah, anakmu dengan istri muda akan mati, lalu engkau akan sakit-sakitan. Dan betul anaknya yang istri muda mati, meninggal, dan dia sakit-sakitan. Lalu dia sekarang menyembah-nyembah kepada istrinya. Dia bersyukur karena Tuhan. Saya bilang, jangan mengutuk suami, ampuni dia, lepaskan pengampunan. Lalu dia berkata, pendeta, bolehkah saya beribadah dengan memakai jilbab? Saya berkata, silakan. Tuhan tidak melihat apa yang ada di fisik, tapi Tuhan melihat. Saudara, sekalipun kita ada di ruangan ini, kalau hati kita tidak seperti yang Tuhan kehendaki, tidak ada gunanya. Sekalipun saya dan saudara fisiknya tidak sesuai, artinya tidak memadai dengan pakaian yang sederhana. Tapi kalau hati saya dan saudara yang melakukan kehendak Tuhan, itu yang sedang dicari. Mungkin fisik saya dan saudara seperti burung gagak, hitam pekat. Orang berkata kehadiran kita menakutkan, tidak disukai. Itu awalnya. Tetapi setelah burung gagak ini melakukan firman Tuhan, maka orang akan berubah cara berpikirnya. Dulu boleh kita dikenal sebagai orang yang temperamen, orang yang kasar, orang yang suka dengan keributan dulu. Tetapi sekarang beda ceritanya ketika saya dan saudara belajar firman Tuhan. Jadilah seperti burung gagak yang dipakai Tuhan ini. Secara fisik mungkin kita ini garam, kasar dan sebagainya, tapi hati kita Hello Kitty. Amin.
melakukan firman. Saya kemarin mencoba ngobrol dengan Bapak. Saya sebetulnya sedang juga menangani dengan satu ibu yang wow, menurut saya awalnya wow. Kenapa? Karena dia baru 5 tahun jadi orang Kristen dari Muslim. Dia datang ke gereja di tempat saya ingin dibina awalnya begitu. Seluruh badannya bertato dari tangan, kaki. Mungkin kalau dilihat di sini tato. Dia berkata begitu. Dia buat tato itu karena dia ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus, tapi dengan cara yang tidak benar. Dia berkata kepada saya dan istri untuk dibina, tapi sayangnya dia akhirnya melawan dan dia keluar. Saudara, memang untuk diproses, untuk dibentuk itu tidak mudah, karena saya dan saudara masih hidup di dalam daging. Daging ini kan selalu berlawanan dengan kehendak Allah. Wajar kalau saudara dan saya ditegur, dinasehati, melawan. Tapi saudara, malu, kita harusnya malu belajar dari burung gagak yang dikenal dengan rakusnya, yang dikenal dengan membawa ketakutan. Tetapi ternyata ketika Allah berkata bawa daging ini kepada dia, dikerjakan dan tidak berkurang porsinya. Malu kan saudara kalau kita lihat dari burung ini. Saudara mungkin kenal Raja Yosia, ya, yang diangkat menjadi raja menggantikan orang tuanya, raja yang jahat. Baru berumur 8 tahun. Saya juga awalnya kok bisa anak berusia 8 tahun. Di anak-anak saudara ada yang umurnya sekitar itu masih anak-anak. Saya punya anak yang masih kelas 5 SD. Bagaimana dia bisa memimpin sebuah kerajaan? Anak 8 tahun. Dan yang tidak habis pikir lagi, dia bisa merombak karena ayahnya itu penyembah berhala. Tapi dengan dia menjadi raja, kemudian diubah semua tatanan hidup menjadi penyembah Allah yang benar. Saya pelajari, oh ternyata ada sejarahnya. Dulu sebelum sewaktu ayahnya menjabat menjadi raja, ternyata ada kelompok lain yang sebenarnya sedang menyusun kekuatan untuk merubah kebiasaan kerajaan. Dan anaknya yang masih umur 8 tahun ini memang sudah dididik. Dan saya juga tidak mengerti bagaimana mendidik anak kecil untuk menjadi pemimpin yang dahsyat. Saya hanya bisa menilai begini, semua itu tergantung dari pribadi, tergantung dari saya dan saudara. Pendeta, saya kan bukan Yosia. Saya kan manusia biasa. Setiap kita memang manusia biasa. Tetapi saudaraku, di dalam diri kita sama ada roh Allah yang siap membentuk, ada roh Allah yang terus menasihati. Nah, persoalannya ada di kita, apakah kita mau diarahkan atau tidak? Itu saja. Kalau bicara kedagingan, kalau bicara masa lalu, semua punya masa lalu. Entahkah masa lalunya buruk, entahkah masa lalunya kelam, entahkah masa lalunya baik. Semua tergantung kita. Kalau kita mau diproses, mau dibentuk, maka terjadi hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dalam masa sulit seperti sekarang ini, seharusnya saya dan saudara mau diarahkan sama seperti burung gagak ini. Kalau setiap kita mau diarahkan kepada kebenaran firman Allah, kepada untuk
melakukan firman Allah. Di luar sana, di sekitar saya dan saudara, atmosfernya akan berbeda. Mungkin selama ini kehadiran kita di lingkungan kita itu membuat orang tidak nyaman. Karena setiap kita datang, orang sudah punya penilaian negatif. Karena itu kebiasaan kita. Tapi cepat atau lambat, kalau saya dan saudara bisa menunjukkan tentang Kristus di dalam diri kita kepada mereka, mereka akan punya penilaian yang berbeda. Karena kehadiran kita bukan lagi menjadi menyeramkan, tetapi kehadiran kita selalu menyejukkan orang-orang yang akan kita kunjungi. Bahkan orang akan menanyakan, kemana sih Bapak ini, kok saya rindu, pengen ketemu. Saya tidak tahu apakah ada di lingkungan saudara yang selalu merindukan saudara untuk hadir di dalam setiap hari. Biasanya kalau saudara dirindukan, karena kehadiran saudara itu membuat suasana menjadi adem, suasana menjadi cair. Ini pribadi yang sedang dicari di lingkungan. Kalau lingkungan saudara sedang perlu saudara hadir, bisa memberikan pencerahan, memberikan jalan keluar. Nah, itu pribadi-pribadi yang sedang dicari di lingkungan saudara. Maka kalau saudara tidak kelihatan, maka orang akan bertanya, kemana Bapak? Mungkin saudara akan di WA, saudara akan ditelepon, Pak tolong hadir. Kita rindu kita semua menjadi pribadi-pribadi yang seperti ini. Kehadiran kita selalu ditunggu orang. Kehadiran kita mencairkan suasana. Kehadiran kita menjadi contoh, menjadi berkat. Atmosfernya akan berubah, kan? Saudara-saudara, jumlah kita tidak banyak. Jumlah kita tidak banyak. Tapi yang sedikit atau yang tidak banyak, kalau mau belajar seperti burung gagak yang menurut apa yang dikatakan Allah, maka yang sedikit ini bisa menyedapkan lingkungan yang sedang tidak sedang ini, karena kita adalah terang di situ. Jadi kehadiran kita tidak seperti burung gagak yang membuat onar, rakus, tidak mau berbagi, tetapi sebaliknya, setiap kita hadir di tengah-tengah masyarakat, orang akan menyambut kita dengan senang sekali. Bagaimana caranya? Belajar dari burung gagak. Ayo kita sama-sama belajar. Kami sebagai gembala selalu belajar bagaimana menempatkan diri di masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa menerima kita. Saudara, ada seorang anak Tuhan yang pernah menasihati saya begini. Ini kalimat yang sangat baik. 5 tahun yang akan datang, kita akan menjadi apa? Itu tergantung langkah kita hari ini, sekarang. Maksudnya begini. Kalau sekarang saya dan saudara ada 3 hal yang saya ambil yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah dengan siapa kita bergaul. Doa kita kan berkata begitu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang arif, maka orang-orang arif itu akan menularkan kearifannya kepada kita. Itu kan pengalaman yang berharga. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh punya pengalaman. Saya saja yang masih muda, saya tahun ini 50. Saya punya pengalaman yang sama. Ketika saya bergaul dengan perokok, penjudi, ya saya jadi
ganti baju. Tapi karena teman-teman saya itu ngajari begitu, saya dulu pintar di mall-mall di Solo, bukan belum ada CCTV seperti sekarang. Akhirnya ketahuan juga dan gebuki massa. Kenapa bisa begitu? Lingkungan saya begitu. Saya dulu tidak tahu bagaimana kipi, bagaimana cemek, bagaimana main duri. Tapi karena pergaulan saya, iya. Tapi bisa berubah, bisa. Ketika saya mulai bergaul dengan orang-orang gereja, ketika saya bergaul dengan Bapak Ibu Gembala, dulu saya suka sekali karena saya ingin berubah pergaulan saya dengan Bapak Ibu Pendeta. Nah, Bapak Ibu bergaulan dengan Bapak Ibu Pendeta ya, supaya Bapak Ibu diarahkan ke kebenaran. Sukalah datang ke pastor, paling-paling kopinya yang habis. Kebetulan beliau kan suka dengan kopi lanang, kopi mahal. Ya walaupun rasanya menurut saya biasa, tapi enak lah ngobrol. Pergaulan, dengan siapa kita bergaul itu yang pertama. Yang kedua, ditentukan oleh buku apa yang kita baca. Wah, Pak Pendeta, saya tidak pernah baca buku, repot. Minimal atau bukan minimal, yang terbaik itu buku yang sering kita baca ini. Ini buku terbaik di dunia. Kalau yang saya baca, kalau yang saudara sering baca adalah ini, maka saya dan saudara tentu akan mengikuti apa yang kita baca. Lalu yang ketiga, keputusan penting apa yang kita ambil itu sangat menentukan. Saya coba praktekkan. Ini anak Tuhan loh yang ngomong sama saya, tapi saya pendeta, saya tidak peduli sekalipun dia jemaat. Kalau dia nasihatnya bagus, saya coba. Maaf, saya bukan bermaksud menjelekkan pendeta. Saya juga pendeta. Saudara, pendeta itu juga manusia. Jangan kira kalau pendeta kumpul itu omongnya tetap semua baik. Enggak semua, tapi juga enggak semua. Saya berkumpul di Lampung itu. Saya itu punya teman-teman sebetulnya bagus di satu sisi. Kami sering ngobrol bareng. Ayo kumpul di rumah Pak Pendeta ini, motong ayam, ngobrol pelayanan. Ngobrol di sana, motong Scooby-Doo. Ngobrol di sana, motong PPA besar. Tapi persoalannya di dalam obrolan, kalau awalnya ngobrolin pelayanan, ngobrolin bagaimana tentang kemajuan pekerjaan, bagus. Tapi kalau stoknya habis, stok obrolan habis dan waktunya masih panjang, itu Scooby-Doo belum matang, mau kemana? Akhirnya apa? Ngomong tentang kekurangan orang lain. Saya pelajari ini karena lama saya, akhirnya saya ikut-ikutan mereka. Lalu begitu saya mendengar nasihat jemaat, saya berkata, saya akan lakukan. Saya tidak mau lagi kongko-kongko ngobrol-ngobrol gitu. Kalau sebentar sebetulnya bagus, tapi lama-kelamaan juga menceritakan tentang hal yang negatif. Saya akhirnya tidak mengikuti mereka, walaupun akhirnya saya sering dicemooh. Ya, sekarang Pak Pendeta aku sih sudah eksklusif, tidak mau dia ngobrol dengan kita. Saya tidak pedulikan itu, karena tidak menguntungkan sama sekali dalam hal yang baik. Saya di rumah sesekali datang, tapi saya tidak mau lama-lama, karena akhirnya juga merusak saya sendiri. Saya ambil keputusan ini, dan yang luar biasa adalah ternyata betul. Saya tidak pernah kumpul mereka. Akhirnya mereka datang ke rumah dan mereka ngomong dengan saya, iya Pak Pendeta, memang kalau kita ngobrol terlalu lama, akhirnya hal yang buruk yang kita bicarakan. Mereka akhirnya ngomong. Kemarin mereka coba ngumpul di rumah saya sambil ngopi, sambil makan rontokan kue Natal, hampir menceritakan tentang pengurus wilayah. Saya bilang stop, nggak usah dibicarakan kekurangannya. Cukup Anda sebagai bendahara wilayah, Mas beri masukan. Kita bicara konteks lain. Saya tidak mau tercemar, saya tidak mau bergaul dengan yang seperti itu. Kenapa? Itu merugikan. Jadi tiga hal ini saya lihat penting. Dengan siapa saya harus bergaul, buku apa yang saya baca, keputusan-keputusan penting apa yang saya harus ambil, dan itu 5 tahun ke depan saya akan menjadi pribadi yang berbeda. Dan
dan saya nikmati. Saya bukan bermaksud untuk soal ini, tidak. Kalau itu merugikan, itu apa dikerjakan? Saya tidak ingin memaksakan kehendak kepada. Tetapi kalau Bapak Ibu nilai ini hal yang positif, ambillah. Saya sudah mencobanya dan saya sudah mempraktikkan. Dan menurut saya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena menghabiskan waktu juga sih kalau hanya ngobrol seharian untuk hal yang tidak penting. Kalau saya perintahkan lebih baik saya berkunjung ke jemaat, mendoakan, ngobrol sama jemaat. Gak mungkin lah kalau saya ngobrol sama jemaat menjelek-jelek. Gak mungkin kan? Itu lebih baik. Mari Bapak Ibu. Kalau menurut saya ini baik. Burung gagak ini ngobrolnya dengan Tuhan. Ya, karena dia menuruti perintah Tuhan. Makanya jadinya dia menjadi baik, disiplin. Bayangkan bagaimana dia bisa diatur pagi dan petang. Dan tepat, akarannya juga tepat. Karena dia ngobrol, bergaul dengan Tuhan. Dan dia ambil keputusan yang baik. Ayo Bapak, 2022 ini masih Januari. Ayo belajar dari burung gagak. Ternyata sekalipun dia garang, dia rakus, dia mendatangkan ketakutan kehadiran. Tetapi ketika dia menuruti firman Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Ayo kita belajar dari burung gagak. Izinkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Izinkan hidup kita ini menjadi bakal, menjadi rumah doanya Tuhan. Kalau saya dan saudara mau dipakai sebagai rumah doanya Tuhan, nah, saya percaya dalam prosesnya Tuhan, dalam waktunya Tuhan, saya dan saudara akan menjadi pribadi mungkin lebih baik dari sekedar burung gagak. Kalau burung gagak hanya bisa mengantar makanan kepada Elia pagi dan petang, saya dan saudara bukan hanya, saya dan saudara bisa secara khusus dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin bukan hanya di gereja ini, awalnya mungkin di gereja ini, tetapi nanti satu kali saudara akan berkembang, bisa menjadi berkat di gereja lain. Karena saudara dan saya mau dipakai menjadi rumah doanya Tuhan, mau diproses, mau melakukan seperti burung gagak ini, taat kepada perintah Tuhan. Saya minta pemain musik, kita nyanyikan pujian rumah Tuhan, ubah hidupku sekarang. Kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Kau belajar semua kehendak firman. Kemuliaan pujian syukur. Terima kasih. Syukur kepada Yesus. Terima kasih. Hidupku sekarang ke tempat lurusku Tuhan, di mesbahmu serahkan seluruh hidupku. Angkat hati mulia
Saudara tidak perlu menengok kiri dan kanan. Saudara cukup angkat tanganmu. Tuhan, Engkau lihat anak-anakmu yang terangkat tangannya di hadapan. Mereka mau belajar. Kalau buruk kapan saja mereka taat kepada Tuhan. Mereka mau belajar. Tuhan, utuskan 2022 ini seluruh yang angkat tanganmu, yang angkat tangan di hadapan Tuhan, mereka akan belajar untuk mentaati firman, untuk melakukan firman-Mu, sehingga mereka akan menjadi berkat, mereka akan menjadi terang, menjadikan di lingkungan, di tetangga, di kelompok pergaulan mereka. Sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Kikis, gerus, karakter-karakter yang buruk diubahkan menjadi karakter Kristus, dan kami percaya waktu Tuhan akan sampai kepada kami. Terima kasih buat lawanan pagi. Terima kasih buat kebenaran pagi hari. Hamba-Mu sudah menyampaikan pesan. Tuhan terus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu itu mendapat tempat khusus di hati kami, dan setiap kami siap untuk mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan, tetapi persembahan yang ketiga saya minta Bapak Ibu Saudara maju ke depan. Kita akan bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di Lampung yang dilayani oleh Bapak Gembala ini. Ya. Mungkin kita tidak bisa memberikan banyak hal, berkontribusi dalam pelayanan, tetapi kita bisa memberikan harta kita, apa yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan yang ada di Lampung. Nanti kita akan donasikan kepada pekerjaan Tuhan di sana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya undang yang bertugas untuk bawakan kolektor. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, sampai pada pertengahan, biarlah Tuhan Yesus mau melihat setiap tangan kami ya Tuhan, yang rindu untuk memberikan ya Tuhan, untuk menopang pekerjaan di tempat ini, dan kami percaya Tuhan, Kau yang sudah memberkati kami semua, dan biarlah ya Tuhan, apa yang kami lakukan ini boleh menjadi doa yang harum di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami jalan bersama. Haleluya. Amin.
Kita berdoa Bapak Ibu bagi pekerjaan Tuhan, kegiatan-kegiatan ibadah, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Setelah ibadah selesai, maka panitia Natal akan rapat sebentar, untuk membicarakan dan melaporkan semua kegiatan Natal kepada jemaat. Nanti tentu minggu depan akan disampaikan laporannya. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang kurang sehat, bagi Bapak Putar-Putar, kemudian anak Merlin, supaya Tuhan menolong. Kita berdoa bagi anak Eudora Z, ini kemarin tanggal 18 ulang tahun, supaya Tuhan juga memberkati. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara bahwa kita belum kurang nyaman karena memang virus baru ini, corona ini atau Omicron ini jenisnya, memang tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi jangan dianggap enteng, Dan bagi jemaat Tuhan yang sudah berusia 60 tahun, Bapak Ibu Saudara bisa untuk mengikuti vaksin yang booster yang ketiga, kalau tidak salah, yang ketiga itu Bapak Ibu Saudara bisa datang ke Puskesmas Kota Bumi. Karena kemarin ada hamba Tuhan umur baru 50 tidak bisa karena harus 60 tahun. Saya pikir memang berita ini masih simpang siur. Tetapi saya kira semua yang sudah 1-2 mengikuti vaksin sudah bisa yang ketiga, begitu, tinggal waktunya nanti diatur. Dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti itu bisa membuat jadwal di handphone masing-masing. Di handphone masing-masing itu kan ada Lindungi Peduli, dari situ bisa membuat jadwal. Kalau tidak bisa langsung ke Puskesmas Kota Bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan sehat kuat kepada kita, sehingga kita dapat terus melakukan ibadah dengan baik. Tuhan memberkati. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bersama berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah memungkinkan seluruh rangkaian ibadah ini berjalan dengan baik dari awal sehingga selesainya ini Bapa. Semua karena campur tangan Tuhan. Karenanya seterusnya Tuhan juga yang melawat dan memberkati kami sesuai dengan firman Allah yang ditaburkan kepada kami. Biarlah kami taat, kami tunduk, kami hormat, kami menghargai firman Allah. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk kami mengalami perubahan dari hari ke hari, dan Engkau pakai kami seturut mau dan rencana Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu dari keluarga demi keluarga, usaha pekerjaan, Tuhan yang memberkati kami semua dengan berlimpah. Setiap persembahan yang telah kami berikan dalam persembahan kami kepada Tuhan, terimalah ini sebagai persembahan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa Bapa, berkati saudara-saudara kami yang kesehatannya terganggu. Kami berdoa bagi Bapak Putar-Putar, Tuhan lawat pulihkan dalam nama Yesus. Anak kami Merlin dalam masa pemulihan, Tuhan berkati dengan kesehatan dalam nama Yesus. Berdoa buat anak kami Eudora Jack yang berulang tahun tanggal 18 Januari. Tuhan berkati anak kami ini dalam nama Yesus. Segala hikmat dan pertolongan serta berkat Allah
dilimpahkan atas hidupnya. Berkat Tuhan yang sama menyertai kami sekalian. Pekerjaan Tuhan yang ada di Lampung yang dilayani oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Agus Herianto, Tuhan yang memberkati. Apa yang mereka kerjakan, pekerjaan Tuhan di sana dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana Engkau menyatakan rencana dan kuasa-Mu pula di tempat ini. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin dari pusat sampai daerah, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Engkau yang siap memberkati mereka dengan berlimpah dan mengirim jiwa-jiwa baru untuk diselamatkan bagi Tuhan. Karenanya biarlah kami tetap mendasarkan segala sesuatunya hanya untuk dan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.